warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomser. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-37 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkomtek Batu Raja kali ini. Nah, episode kali ini spesial banget. Di sebelah saya sudah hadir tamu spesial yang akan ngobrol bareng kita, sharing tentang dunia kerja sekaligus berbagi pengalaman beliau dalam memimpin perusahaan dan sangat concern juga dengan dunia pendidikan. Oke, semua pada penasaran kan? Nggak sabar kan ya? Nah, untuk mendapatkan inspirasi dari bintang tamu kita kali ini, siapakah dia? Tahan dulu ya, sebelumnya jangan lupa Palkomser berikan dukungan terhadap channel ini dengan like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih, langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini ya Palkomser ya. Oke, baiklah. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Deg-degan ya Putri di sini ya. Nah, Bapak apa kabarnya nih? Kabar luar biasa. Luar biasa. Oke, siap. Nah, mungkin di awal ini bisa mungkin ya Bapak cerita dulu nih gimana nih ceritanya. Siapa sih Bapak ini sebenarnya? Mungkin di luar sana masih banyak yang belum kenal. Boleh dong kenalan dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Putri. Iya. Ya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Raymond Bastian Kamasan. Saat ini saya dipercaya sebagai pemimpin cabang BNI Batu Raja. Saat ini saya sudah menginjak 1 tahun di Kota Batu Raja ini. Oh, baru 1 tahun Pak Komster. Gimana nih Pak pengalaman 1 tahun di Batu Raja? Ya, Batu Raja kota yang tenang, semuanya ada, dan dari sisi bisnis tentunya sangat kondusif untuk melakukan, misalnya kalau kita mau melakukan investasi, dari sisi tingkat keamanan juga sangat aman, kondusif, sehingga dari perspektif ini juga kalau ada orang yang ingin melakukan investasi di Batu Raja ini sangat bagus. Untuk kehidupan keluarga juga, untuk sekolah, akses terhadap pendidikan juga cukup mudah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas juga ada di sini. Akses terhadap pendidikan juga cukup mudah, jadi rasa-rasanya cukup lengkap di Batu Raja ini, dan termasuk dalam kabupaten yang maju di Indonesia. Iya ya, sebenarnya kita ini ada Pak, Batu Raja ini kota 1000 kenangan katanya. 1 juta cerita nih. Nah, oh iya Pak, mungkin Pak Raymond bisa dong cerita sedikit perjalanan awal mula Bapak sampai bisa mimpin di BUMN ini Pak. Ya, baik. Berkarir itu bukan tujuan, itu sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan. Bagaimana saya berkarir di BNI, mulai dari asisten pelaksana sebagai kalau dalam jenjang organisasi ya, level yang saya masuki adalah level pelaksana, bukan sebagai officer. Saya memulai itu sejak tahun 2005 di BNI cabang Palu. Selanjutnya ada kesempatan saya dimutasikan di BNI di kantor pusat di Jakarta di Jalan Sudirman. Sempat juga menikmati kemacetan ibu kota, kurang lebih hampir 5 tahun di sana. Selanjutnya saya juga pernah berkarya di salah satu wilayah di BNI di kantor wilayah Jakarta BSD. Selanjutnya saya kembali lagi ke kantor pusat sebagai salah satu manajer di unit service quality di sana. Di sana saya juga sangat banyak belajar mengenai pelayanan bank itu seperti apa. Selanjutnya saya dimutasi pernah juga di Papua, di Jayapura. Jauh Pak ya? Ya. Sampai ke Jadi Papua. kalau bicara jauh, menurut saya itu yang paling jauh. Dan di sana juga saya banyak belajar, karena di sana saya ada beberapa posisi yang pernah saya tempati dan saya belajar juga di situ. Pernah jadi Human Resource Department Manager di sana, manajer SDM. Selanjutnya di cabang pernah jadi pemimpin bidang pelayanan, pernah jadi pemimpin bidang bisnis juga. Selanjutnya tahun 2021 kembali ke Pulau Sulawesi, di Sulawesi Tengah, itu di cabang Parigi sebagai pemimpin cabang. Selanjutnya saya ke wilayah sebagai pemimpin kelompok keuangan di
kantor wilayah, dan terakhir tahun 2023 kemarin saya ke Batu Raja. Batu Raja, panjang sekali perjalanannya Pak. Jadi dari 2005 Pak ya? Benar. 2005, wow, sudah berapa tahun ini? Hampir 20 tahun Pak Hampir ya? 20 tahun. Hampir 20 tahun berkarir Palkomser. Tentunya dengan pengalaman yang segitu luasnya sudah luar biasa banget nih Pak, lewat perjalanan sampai sekarang ini Pak ya? Benar. Jadi kalau dalam pekerjaan alat ukurnya itu bukan seberapa lama kamu bekerja di situ, tapi seberapa banyak yang kamu lihat di situ. Iya, betul banget. Jadi kita mungkin bisa 20 tahun di situ, 25 tahun, tapi kalau kita ada di unit yang sama, sepertinya pemandangan itu tidak kita nikmati dengan baik. Jadi saya pun melihat waktu ke Papua, ke Sulawesi Tengah, ke Jakarta, itu bagian dari piknik. Dari perjalanan. Betul yang kita nikmati. Kita harus menikmati perjalanan itu, dan tiba-tiba saja karir yang baik akan mengikuti. Benar. Jadi intinya kita ini apa yang kita lakukan ya udah nikmatin aja, dijalanin aja. Oke, jadi awal mulanya Pak Raymond ini berkarir itu tadi dari asisten pelaksana. Saya pernah jadi petugas teller, petugas menghitung uang di sana. Saya ingat pertama kali jadi petugas teller, menjaga payment point. Jadi di BNI Palu itu melakukan pelayanan kepada mahasiswa yang pembayaran SPP. Dan di situ saya menghitung uang, belajar menghitung uang itu di situ. Dan saya pun menikmati pekerjaan itu. Satu kebanggaan bisa bekerja di salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia. BNI ini memiliki aset di atas 1.000 triliun. Dan tentunya merupakan suatu kebanggaan bisa mengabdi kepada negara ini melalui BNI. Oke. Nah, tadi sempat ke Papua, Jakarta juga, dan akhirnya ke Batu Raja. Dan tentunya pernikahan Bapak ini sampai sih meningkat Pak ya, meningkat banget ini malah ya. Dan hampir sudah semua divisi yang dicoba. Ya. Nah, tapi basic pendidikan Bapak apa memang di bidang keuangan dan memang kerja di bank adalah cita-cita Bapak? Ya. Jadi saya kuliah S1 itu ekonomi, manajemen perusahaan, S2-nya juga di ekonomi juga, magister manajemen, dan S3 program doktoral program manajemen. Jadi boleh dikatakan linear. Kenapa saya ambil di situ? Karena sangat related dengan pekerjaan saya sehari-hari. Jadi teori yang saya dapatkan di ruang kelas bisa saya aplikasikan di dalam dunia pekerjaan. Tentunya dalam fungsi manajemen dan fungsi leadership itu kita harus mampu untuk dapat menyeimbangkan. Karena kalau fungsi seorang manajer itu kan fokus kepada pekerjaan. Kalau seorang leader itu fokus pada behavior-nya. Kalau bicara manajer itu fokus pada proses manajemen, tapi seorang leader bagaimana dia bisa menginspirasi. Itu tentunya sangat penting. Dan dari latar belakang pendidikan ini sangat membantu saya dalam menjalankan pekerjaan. Karena biar bagaimanapun juga bekerja itu tentunya harus melibatkan semua orang. Benar. Dan kita ada dalam dunia bisnis infinity performance. Infinity performance itu performance tanpa batas. Anda tercapai minggu ini, besok ditambah targetnya. Betul. Kita targetnya tercapai minggu depan, ditambah lagi targetnya. Jadi bagaimana menciptakan suatu pengalaman pekerjaan itu menjadi suatu misi penaklukan. Bayangkan pekerjaan itu, target itu sebagai satu puncak gunung yang harus didaki. Dan bagaimana kita ini mendaki gunung itu setiap hari. Sehingga tim kita tidak merasa kelelahan. Jadi penting sekali mengenai perspektif yang tepat terhadap pekerjaan. Sehingga setiap kita pergi ke kantor, kita pergi dengan semangat, bekerja dalam lingkungan yang kondusif, dan pulang dengan rasa bangga. Itu tentunya hal yang paling penting buat kita.
Betul banget Pak ya. Jadi ya tadi gimana caranya Bapak itu pagi-pagi harus semangat juga karena tadi Pak tiap hari pekerjaan itu nggak berkurang, nambah terus biasanya. Nambah terus. Nah, jadi ini kan yang di bidang pendidikan linear Pak ya tadi Pak ya. Nah, dengan karir karir Bapak juga Palkomser. Jadi Bapak ini telah memimpin sebuah perusahaan besar ini Pak ya, seperti BNI dalam perjalanan kepemimpinan Bapak. Nah, mungkin nggak ada tantangan Pak ya, pasti ada tantangan terbesar. Nah, seandainya ada tantangan itu, gimana Bapak menghadapinya? Jadi tantangan dalam perusahaan, spesifiknya tantangan seorang pemimpin. Pertama, pemimpin itu harus mampu mengelola konflik di dalam tim itu sendiri. Kita ada dalam organisasi yang heterogen, mulai dari kelahiran tahun 97 generasi Z sampai baby boomers, tentunya dengan karakter dan perilaku yang berbeda. Sehingga kita harus mampu beradaptasi dan bagaimana kita menjadi pelayan. Pekerjaan itu dikelola, orang itu dilayani, jangan dibalik. Orang itu jangan dikelola. Jadi harus ada konektivitas di situ. Kita harus terkoneksi dengan orang itu. Jadi pekerjaan kita kelola, orangnya kita layani, orangnya kita develop. Hari ini kamu tidak bisa, tidak apa-apa. Mari kita perbaiki sama-sama. Itu satu perspektif seorang pemimpin yang harus melayani, yang harus ada di depan. Nah, jadi untuk menciptakan militansi, keinginan untuk bertempur dalam pekerjaan, pertama berikan rasa bangga dan tentunya ada saling menghargai. Itu sangat penting di situ. Karena ya tadi kita ini sekarang ini generasi apa sekarang, Gen Z ya, yang sekarang banyak kerja ini Pak ya, 2000-an ke atas ini udah masuk sampai ada yang jadi guru. Nah maka tadi kita juga harus bisa menyesuaikan nih, adaptasiin yang kadang Gen Z ini kan berbeda-beda nih sifatnya nih. Apalagi yang sekarang ini ada juga Gen Z yang baru lulus sekolah, yang mereka baru mau bekerja, atau bahkan sekarang ini kalau kita perhatiin Pak, dari lulusan kita ini kebanyakan anak-anak ini tipikal anak yang setelah lulus sekolah, mereka itu kalau mikir kuliah butuh waktu bertahun-tahun, dan mereka itu berpikir gimana caranya aku ini bisa kerja. Nah itu dia, dengan bekal apa kan, harus ada bekal juga. Benar sekali, karena secara populasi di perusahaan kami, mungkin bukan cuma di tempat kami ya, saat ini generasi Z itu telah menguasai bumi ini. Nah, mereka itu juga dikenal dengan generasi strawberry, yang lembek, tidak bisa dipencet menangis. Jadi, tapi mereka menyimpan banyak potensi. Di tangan mereka lah masa depan perusahaan kita. Oleh karenanya benar-benar bagaimana kita harus terkoneksi dengan mereka dan bagaimana kita mampu membangun mereka. Selanjutnya juga kendala-kendala itu ada juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengambil keputusan, mengajari tim kita mengambil keputusan di tengah dunia yang semakin cepat ini. Mungkin kalau Ibu Putri pernah dengar namanya FOMO, dan namanya FOBO. FOMO itu kan fear of missing out. Lawan dari FOMO itu tidak fokus. Benar. Kalau FOBO itu fear of better option. Lawan katanya itu conviction, tidak yakin. Benar. Kondisi-kondisi itu pun ada dalam organisasi. Jadi kalau ada itu Barry Schwartz punya teori, paradox of choice. Semakin banyaknya pilihan, semakin susah orang memilih. Dalam kondisi saat ini, FOMO itu pun berlaku. Bagaimana perilaku konsumtif pegawai, dan mereka terjebak dalam pinjol, terjebak dalam judol, investasi bodong. Semuanya ingin cepat. Benar. Semuanya ingin cepat berhasil, tapi mereka lupa proses. Nah itu dia. Sehingga hal-hal ini menjadi penting bagi kami untuk mengawal generasi di perusahaan kami untuk bisa siap menantang tantangan yang ada di depan, karena tantangan mereka jauh lebih berat dari tantangan saya. Begitu. Setuju banget nih Pak ya. Jadi intinya kita ini sekarang dalam dunia kerja itu, khususnya leader Pak, perlu banget bisa manage people sekaligus
manage paper ya Pak ya. Nah ini dia, jadi relate dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam memimpin timnya Pak ya, tim ini Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, menghadapi SDM kan heterogen Pak ya. Nah gaya kepemimpinan seperti apa sih yang Pak Raymond terapkan dalam memimpin tim Bapak ini? Ya. Saya pernah membaca satu buku, judulnya Build to Last, Successful of Visionary Company. Itu ditulis oleh Jim Collins dan Jerry Porras. Buku yang kedua itu lebih bagus lagi, Good to Great. Jadi yang menarik di bukunya, yang buku pertama itu di Build to Last, mereka tuh mengupas mengenai visi dalam perusahaan. Ternyata buku yang mereka tulis itu, meskipun ada judulnya Successful Visionary Company, tapi visi itu tidak dikupas di situ. Dan ketika mereka melakukan riset, jadi ternyata mengenai membangun kepemimpinan perusahaan yang performance-nya baik dan selalu berkelanjutan itu sangat susah. Dan itu tentunya kembali kepada peran dari leader itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya mengenai gaya kepemimpinan itu menurut buku itu ternyata tidak penting. Yang terpenting adalah niat dari pemimpin itu. Betul. Jadi niat dari pemimpin, apakah dia fokus kepada dirinya sendiri atau dia fokus kepada manusianya, kepada sistem dari perusahaan itu, fokus kepada organisasi, fokus kepada budaya dari perusahaan itu. Karena implikasinya ketika kita fokus pada diri sendiri, kita akan cenderung manipulatif. Karena kita akan mengeksploitasi tim kita. Ya, contoh sederhana, kalau kita melihat tim kita itu bagus, kamu jangan dulu berpindah kalau saya belum pindah. Itu contoh sederhana. Apalagi dalam bisnis bank, mengenai bagaimana kita bisa memodifikasi, memanipulasi angka, melakukan ekspansi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika, itu dalam atas nama pencapaian bisnis. Oleh karenanya mengenai gaya kepemimpinan itu menjadi tidak penting. Yang terpenting adalah niat. Karena dari buku itu pun dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil adalah pemimpin-pemimpin di mana dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak populer. Itu ya, lucunya itu. Jadi perusahaan yang besar, ya kita ambil contohnya Apple menurut buku itu. Bagaimana Steve Jobs ada di situ, dia maju. Ketika Steve Jobs itu keluar, perusahaan itu turun. Steve Jobs masuk lagi, naik lagi. Steve Jobs keluar, turun lagi. Jadi betapa penting satu kesadaran yang utuh dari seorang pemimpin, bahwa dia tidak melayani dirinya sendiri. Dia melayani timnya, dia melayani perusahaan. Dan tentunya satu kebanggaan ketika melihat perusahaan ini akan selalu lestari dan selalu ada, minimal sampai kita pensiun BNI itu ada. Nah itu, jadi itu perspektif itu menjadi satu daya dorong yang kuat bagi insan yang ada dalam organisasi melihat bahwa perusahaan itu bukannya sekedar tempat dia menerima gaji, tapi lebih kepada ada satu nilai perjuangan, ada satu cita-cita di dalam situ, ada satu visi yang kuat yang mendorong dia untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan dan juga mencapai tujuan dari cita-cita pribadi orang itu. Karena kalau bicara mengenai visi, tidak semua perusahaan punya visi. Kalau boleh saya ulang di sini, visi BNI itu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam pelayanan dan kinerja secara berkelanjutan. Menjadi perusahaan yang unggul dalam layanan dan kinerja itu susah. Apalagi secara berkelanjutan. Jadi di setiap kesempatan dia harus unggul. Nah, Palcom Tech juga saya yakin punya visi organisasi. Visi itu kan what we will be, misi itu what we will do. Kita akan menjadi apa? Dan visi itu adalah framework kerangka kerja dari strategi yang dibangun. Visi juga berbicara mengenai normalitas dalam organisasi itu. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Visi itu adalah identitas kita. Visi itu adalah kompas di mana arah kita mau kemana. Dan tentunya visi itu adalah panduan perilaku. Jadi betapa penting
visi bagi sebuah perusahaan. Bagaimana visi Betul, itu terkoneksi dengan personal vision dari si pegawai itu sendiri, dan di mana dia bisa memberikan yang terbaik yang dia punya. Karena pada prinsipnya ternyata dalam dunia pekerjaan ini kinerja dari seorang karyawan itu ternyata tidak tergantung dari seberapa besar Anda membayar orang itu. Karena ada satu penelitian yang saya baca, parameter dalam kinerja itu pertama adalah kinerja pekerjaan itu sendiri. Seberapa besar orang itu ketika dia bekerja, dia mencapai hasil yang diharapkan, dia akan mencintai pekerjaan itu. Yang kedua, otonomi dalam pekerjaan. Bagaimana dia memiliki kemandirian dan dia tidak diperintah-perintah dalam melaksanakan pekerjaannya. Dia tidak disuruh-suruh, jadi dia punya otonomi. Dia mampu mengatur pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, variasi keterampilan. Bagaimana dia melihat keterampilan baru di dalam apa yang dia kerjakan. Mungkin pernah dengar, Pak tolong dipindah, saya sudah 3 tahun di sini. Nah itu salah satu contoh dia bosan di situ. Tapi ketika dia melihat ada keterampilan baru yang diberikan di dalam tempat pekerjaan. Misalnya seorang pegawai bank mengenai keterampilan, variasi keterampilan, mengenai penguasaan terhadap teknologi, mengenai misalnya yang diajarkan di Palkomtek, desain grafis, konten kreator, itu kan sedikit banyak membantu pekerjaannya dia. Dan ketika dia menguasai pekerjaan itu akan membuat dia mencintai pekerjaan itu. Yang keempat, berbicara mengenai identitas tugas. Nah, itu sangat penting, bagaimana dia mencintai pekerjaannya dia. Jangan-jangan identitas ini malu dia ceritakan pada orang di rumah. Dan yang terakhir adalah signifikansi tugas. Ketika dia merasa dia bagian terpenting dalam organisasi itu. Dan indikator itulah yang membuat kinerja pekerjaan akan terjadi begitu saja. Iya, betul banget, setuju banget ya, bener. Ini relate banget nih sebenarnya, bener-bener relate nih sama dunia kerja sekarang ya, Pak Komsor ya. Nah, tentunya sebuah insight baru ya yang mungkin Pak Komsor dapetin, bahwa untuk menjadi leader itu yang berhasil dimulai dari niat yang tulus nih Pak ya. Dan tentunya fokus juga untuk mengembangkan tim dan memberikan dampak yang besar juga untuk perusahaan, dari visi dan misi perusahaan juga ya Pak ya. Nah, jadi leader itu harus terus belajar. Nah, ini dia, nggak ya, ada juga kan belajar itu nggak pandang usia Pak, nggak pandang waktu. Namanya belajar ya sampai kapan Pak, belajar terus, nggak ada habisnya kan. Nah, dari sini kita tahu nih pentingnya pembelajaran itu, pentingnya belajar, dan untuk membangun tim dengan ilmu juga tentunya berbeda Pak, dari kita membangun tim yang kayak ya udahlah jalan, ya udahlah jadi gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, ya keberhasilan sudah menunggu nih di depan. Nah, jadi menurut Pak Raymond sendiri nih ya, apa sih pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi para pemimpin, dan apa juga yang mungkin Bapak bisa lakukan agar selalu terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini? Terima kasih Bu. Seorang pemimpin yang belajar itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pemimpin itulah yang memastikan bahwa visi dan misi itu Berjalan akan tercapai dan dicapai. Dan pemimpin yang mampu bukannya sekedar memotivasi, tapi dia mampu menginspirasi. Ada satu gagasan yang ditulis oleh René Girard, seorang filosof dari Prancis. Teorinya itu mimesis teori. Sebenarnya mimesis teori itu bahasa Yunani, bahasa Indonesianya itu imitasi. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dicontoh. Jadi imitasi ini adalah mekanisme dasar manusia untuk belajar. Nah, kalau pakai perumpamaan bahasa Indonesia, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apa yang diajarkan oleh pemimpin, entah itu buruk, anggotanya akan lebih buruk. Betul, kalau pemimpinnya akan baik, anak buahnya akan lebih baik lagi. Jadi betapa pemimpin itu memiliki suatu standar yang tinggi. Bagaimana dia harus memiliki suatu kemampuan untuk menjadi teladan. Bagaimana dia bisa menjadi contoh dan menjadi agen perubahan dan merangsang kreativitas dalam organisasi itu.
Bisa bayangkan kita hidup di masa teknologi yang sedemikian canggih yang menuntut kita itu harus berubah setiap hari. Konon katanya teknologi inovasi ini 6 menit sekali itu selalu terjadi inovasi yang baru, inovasi Betul. yang baru. Di satu sisi, bagaimana karyawan atau pegawai dalam organisasi itu harus tetap berpegang teguh kepada visi dan misi dari organisasi itu. Itu menjadi sangat penting sehingga kita relevan, sebab ya kembali ke buku yang saya baca di buku Good to Great, Great to Last itu, bahwa keberhasilan perusahaan itu bukan dari produk yang dia jual, tapi seberapa kuat visi dan misi yang dipegang oleh anggota dalam organisasi itu. Dan mereka kan terus relevan dengan zaman di mana dia ada. Betul banget. Yang mengutip juga yang disampaikan oleh Steve Jobs, keberlangsungan suatu perusahaan besar itu tidak tergantung dari seberapa besar skala aset, seberapa besar keuntungan yang dia ciptakan, seberapa besar jumlah pegawainya, tapi keberlangsungan sebuah perusahaan besar tergantung dari seberapa cepat dia beradaptasi dari realitas pasar pada saat itu. Di luar itu dia akan punah seperti dinosaurus. Jadi betapa penting kita harus mampu beradaptasi, tapi dengan memegang visi dan misi dari organisasi itu, dan itu menjadi panduan kita bertindak. Itu menjadi tentunya satu standar tuntutan yang tinggi bagi seorang pemimpin untuk dapat bisa mengemban amanah itu. Tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi dia harus punya learning capacity yang bagus. Demikian. Oke, luar biasa banget ya Pak Komser ya, dan tentunya benar nih karena ya tadi Pak, namanya ilmu ya akan terus berguna, apalagi linear sama kerjaan kita juga. Nah, makin kesini makin menarik aja ya Pak Komser ya. Nah, dari tadi Putri udah ngobrol panjang banget nih sama Pak Raymond ya Pak Komser, tapi kita jeda dulu sebentar Pak ya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas, tapi tunggu dulu. Putri juga di sini punya informasi penting untuk Palkomster semuanya. Yaps, Palkomtek hadir dengan program kursus fresh dan tentunya terupdate juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga dunia usaha. Berikut juga sama yang namanya dunia industri nih. Dan ada program apa aja sih kira-kira ya? Mungkin teman-teman penasaran nih, ada apa aja sih. Nah, jadi Palkomtek ya, di Palkomtek aja ini kita itu punya berbagai program. Bisa kita jelasin di sini ada 3 program komputer. Yang pertama itu ada program profesional 1 tahun, komputer, internet, dan bisnis digital. Berikutnya ada program komputer PTK 10 bulan, dan juga ada program komputer short course. Ada juga program Express ya. Express ini Bapak hanya 4 jam kita belajar di sini bisa. Nah, ada juga program English course. Nah, di sini kita juga menyambut liburan sekolah. Kan sebentar lagi liburan ya. Jadi sekarang itu anak-anak sekolah itu lagi ada di masa USAS kalau bahasanya itu. Sebentar lagi mereka akan liburan sekolah, dan tentunya ya program ini juga kita launchingkan, namanya program liburan seru. Ada apa aja? Nah, kalau untuk liburan ini tentunya berbeda nih kayak program-program sebelumnya. Kalau liburan artinya kita hanya belajar selama libur aja, Pak. Setelah libur, belajarnya selesai, anak-anak kembali sekolah seperti biasa. Ada apa aja? Di sini kita itu ada program Coding for Kids. Coding for Kids ini mulai dari anak usia 5 tahun Palkomser sudah bisa ikut ya. Nah, jadi untuk program ini kita totalkan ada 12 kali pertemuan. Di program ini nanti anak-anak akan kita ajarkan gimana caranya membuat games menggunakan aplikasi Scratch. Dan tentunya ini akan bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak tentunya. Kalau misalnya liburan ini kan ada yang liburan, ada juga yang nggak liburan. Pastinya nggak liburan, nggak lepas dari gadget. Nah, gadget ini yang jadi masalah nih Pak. Karena kalau sudah kecanduan gadget akan susah dilepas. Jadi di sini kita berusaha gimana caranya anak-anak ini sama gadget itu nggak ketergantungan. Kalau tadinya mereka main games, di sini kita ajarkan mereka bikin games. Mulai dari games yang sederhana, itu ada game hit and run,
sampai mereka itu bisa bikin Roblox yang sekarang lagi hype banget di dunia anak-anak nih, sampai anak SMP pun masih main Roblox, Minecraft mereka mainnya kan, dan bahkan masih banyak lagi mereka juga di sini bisa belajar robotik yang sekarang lagi hype juga, ada pakai IoT, mungkin bisa pakai bahan-bahan ataupun barang-barang yang mungkin dianggap nggak berguna kita buat jadi robot gitu kan. Itu pakai sensor. Berikutnya ada AI for School. Nah, AI inilah yang sekarang lagi panas banget dibahas sama Menteri ya, Bu Menteri, Bu Stella, yang kemarin dia bilang AI ini sebenarnya pro dan kontra. Kenapa? Karena AI ini kalau misal kita dilema banget, ini bawanya agak jauh nih. Tapi gimana caranya kita bisa konsep AI ini buat bermanfaat bagi anak sekolah. Yang kemarin bilang bisa nggak AI dihapuskan karena ini bisa mengendalikan anak-anak. Bahkan ini bisa menghilangkan daya kreatif anak-anak, karena apa sih yang nggak ada di AI ya. Berikutnya, nah di sini kita ajarkan anak-anak untuk belajar AI yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya dia. Mulai dari anak SD, SMP, SMA sudah bisa belajar AI dan materinya menyesuaikan teman-teman. Selain AI juga kita punya program English Trip. Nah ini dia, Holiday English Trip. Kalau biasa kita belajar bahasa Inggris di Palkomtek, ya kali ini kita ajak jalan-jalan Pak mereka belajarnya. Bukan belajar di Palkomtek aja, misal ini kan ada 2 minggu. 1 minggu kita belajar di ruangan, 1 minggu kita belajar keluar. Mulai dari wisata budaya, adat, kuliner, dan masih banyak lagi. Nah di sini anak-anak akan kita ajarkan untuk dilatih conversationnya, karena kan sekarang ini bahasa Inggris itu sudah dibutuhin banget ya dimanapun dan kapanpun dipakai banget, karena sekarang ini tahu sendiri dari zaman dulu itu sudah menjadi bahasa internasional yang dipakai kemana-mana. Jadi tentunya di sini anak-anak akan diajarkan gimana sih caranya kita speaking, gimana sih kita itu ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa ada rasa canggung, rasa bingung. Nah ini program liburan. Kalau untuk program liburan ini kita belajar tadi hanya 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu ini totalnya ada 12 kali pertemuan karena kita hanya memanfaatkan waktu libur aja. Jadi liburan selesai programnya habis. Nah kalau kalian bilang pasti mahal banget, tenang aja, worth it banget. Kita ini ada diskon spesial. Itu diskonnya up to Rp300.000. Dari Rp800.000 kita buat hanya Rp500.000 aja. Sudah all in one ya biayanya itu ya. Kan bisa pilih salah satu programnya, tinggal pilih aja, misal Mbak aku mau yang coding, silakan. Itu biayanya hanya Rp500.000. Sudah termasuk fasilitas, sertifikat pelatihan tentunya. Dan bisa juga sertifikatnya dipakai untuk misal dari SD mau ke SMP, itu bisa dipakai untuk dilampirkan untuk misal kalian masuk SMP itu pakai jalur prestasi, itu bisa jadi bahan pertimbangan nantinya. Oke teman-teman ya, mungkin untuk program ini sudah Mbak Putri jelasin semuanya. Nanti kalau teman-teman masih agak bingung, komen aja langsung di bawah atau langsung chat di DM Instagram Palkomtek Baturaja atau langsung chat di WA kita masing-masing. Oke? Kita lanjut lagi ngobrol bareng Pak Raymond. Nah, Palkomser ya, sekian Putri ngasih tahu program ini. Teman-teman boleh langsung booking kelasnya aja ya. Oke Pak, sebagai bank yang terus berkembang ini Pak ya, BNI ini salah satu perbankan yang cepat beradaptasi banget tentunya ya dalam perubahan digitalisasi. Terbaru juga launching aplikasi Wonder ya Pak ya. Ini baru 1 bulan, 2 bulan? Untuk pengenalan kita sudah menjalankan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ini Pak yang ya. kita dorong teknologi kami yang mutakhir yang terbaru, aplikasi Wonder untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat bertransaksi. Oke. Nah, gimana sih Bapak memandang pentingnya inovasi dalam dunia perbankan ini, dan sejauh mana teknologi sudah merubah cara kerja di dunia perbankan? Baik. Jadi bisnis perbankan itu sangat sensitif dengan namanya teknologi. Dan untuk bisa menjalankan bisnis bank ini, tentunya yang terpenting adalah manusianya yang dalam organisasi itu memiliki digital mindset. Karena keberhasilan dari implementasi teknologi digital ini itu harus dimulai dulu di dalam organisasi itu sendiri. Karena tujuannya ini ada untuk mempermudah customer journey,
perjalanan dari customer. Betul. Nah, harus dimulai dari lingkungan perusahaan. Bagaimana teknologi-teknologi yang mahal itu dapat dioperasikan dengan baik oleh tim yang ada dalam organisasi. Sehingga digital mindset itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Sehingga budaya digitalisasi itu pun harus kuat di dalam organisasi. Apa sih digital mindset? Digital mindset itu satu pola pikir yang menganggap bahwa teknologi itu mampu membantu pekerjaan. Betul. Jadi ada pola pikir di beberapa generasi, misalnya ada baby boomers, ketika adalah suatu implementasi sebuah teknologi baru, mereka kagok dengan itu. Jadi mengenai teknologi adalah satu keharusan bagi organisasi ini untuk mampu beradaptasi dan menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, yang mana masyarakat yang kita layani saat ini begitu sensitif dengan teknologi. Betul banget, Pak. Jangan sampai kemudian aplikasi yang kita launching ini masyarakat terlebih dulu tahu daripada si operatornya. Dan tentunya peran kami pemimpin di organisasi yang boleh dibilang teknologinya cukup sensitif ini mendorong budaya pembelajaran secara mandiri. Jadi mendorong pembelajaran, jadi proses pembelajaran yang kita ciptakan, kita desain sedemikian rupa sehingga satu proses belajar itu bukan sebagai satu strategi lagi, tapi sebagai satu keharusan, dan setiap hari itu mereka harus belajar. Betul banget. Karena ketika kita berhadapan dengan tantangan, satu hal yang harus kita lakukan, karena tantangan itu konstan, tantangan itu selalu ada, tantangan selalu ada, pesaing pun dengan teknologi yang mereka miliki. Satu hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa beradaptasi dengan cara belajar dan mengupgrade kemampuan yang ada. Malah kami mendorong pegawai atau karyawan dalam organisasi kami untuk mengakses pembelajaran itu secara mandiri tanpa harus bergantung dengan pembelajaran yang ada di dalam corporate university. BNI punya corporate university, agenda pembelajarannya juga ada, tetapi kami mendorong sedemikian rupa proses pembelajaran itu bukan hanya dalam formal learning saja, dia juga masuk di social learning atau learning from others dan experiential learning. Jadi belajar dengan experiential learning itu juga menjadi sangat penting, karena pembelajaran formal ini juga sangat menunjang keberhasilan, dan yang tentunya yang terkait dengan teknologi, apalagi saat ini dengan canggihnya teknologi juga dibarengi dengan kejahatan-kejahatan di bidang cyber. Benar, yang Pak. boleh dibilang cukup mengerikan belakangan ini, sehingga tingkat sensitivitas itu juga harus turun ke segenap pegawai yang ada dalam organisasi itu. Jadi kesadaran teknologi itu pun menjadi satu hal yang penting dan mereka harus mampu beradaptasi di situ. Jangan sampai kemudian menjadi outliers. Outliers itu sekumpulan data kecil yang menyimpang dari populasi data, karena dia akan nanti di-erase dari situ. Jadi betapa penting kita memiliki suatu kesadaran itu bahwa teknologi ini harus kita kuasai dengan cara apa? Pelajari. Betul banget ya. Jadi benar kata Pak tadi tuh sekarang ini namanya teknologi ya jadi bumerang juga sih Pak ya. Ya tadi tahu sendiri sekarang ada yang namanya cyber itu luar biasa banget sensitifnya Pak, dan bukan sedikit masyarakat yang terkena juga. Ya Pak, tadi kita juga harus bisa protect juga nih gimana caranya biar kayak itu nggak kena, karena kan ya di berita-berita juga kemarin terakhir itu ada yang sampai hilang ratusan juta cuma karena satu link ya, cuma karena pakai buka apps yang mungkin mereka nggak tahu apa sih ini. Nah inilah yang bikin ujung-ujungnya jadi hancur semuanya, hilang cuma gara-gara satu kali ngeklik, biasanya itu tiba-tiba hilang itu tadi sih gimana caranya kita juga bisa memprotek masyarakat untuk lebih hati-hati lagi, karena ini bahaya juga sih Pak.
Nah, oke ya, jadi udah di-spill ya Pak Komter ya, untuk pengusahaan teknologi wajib bagi yang mau bekerja. Nah, terutama di bidang perbankan, minimal bisa aplikasi perkantoran, itu yang paling minimal banget ya, Microsoft Office, jangan sampai kalian nggak tahu, dan lainnya juga bisa belajar mandiri maupun melalui lembaga kursus seperti Palkomtek ini ya guys ya. Nah, jadi penasaran, boleh nggak Pak di-share ya, apa sih syarat soft skill maupun hard skill yang harus dimiliki bagi calon pegawai bank? Dan sejauh pengalaman Bapak yang sudah lama berkarir ini di dunia perbankan. Baik, mengenai kemampuan-kemampuan ini, mengenai hard skill, mengenai soft skill, sebenarnya di dalam dunia perbankan ini yang terpenting adalah kemampuan soft skill itu sendiri. Interpersonal komunikasi, bagaimana dia mampu membawa diri, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dirinya sendiri, karena produk yang dia jual itu mampu mengkomunikasikan dirinya sendiri. Betul. Produk itu mampu mengkomunikasikan produk itu, karena yang kita jual pada dasarnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu memberikan suatu keyakinan kepada nasabah kita, memberikan rasa aman. Nah, itu tentunya harus dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dengan baik, karena kata lain dari menjual kan mempengaruhi. Nah, tentunya dalam mempengaruhi dalam konteks etika bisnis tentunya ya. Kembali yang saya ingatkan tadi, BNI ini perusahaan di mana saya berkarya itu memiliki visi dan misi, memiliki core value, memiliki corporate value yang kuat. Betapa kami menjalankan bisnis dengan prinsip integritas yang tinggi. Kami tidak memanipulasi, kami tidak memanfaatkan situasi, tidak mengambil kesempatan, tidak melakukan kecurangan. Jadi nilai-nilai itu yang kami bawa dalam bekerja, sehingga produk itu akan terjual begitu saja ketika kita memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Bagaimana kita membawa diri, memilih kata-kata yang tepat di waktu yang tepat, bagaimana kita secara personal branding kita sesuai dengan perusahaan di mana kita berada, bagaimana kita berpakaian, itu tentunya menjadi satu hal yang paling penting, karena kami percaya bahwa produk yang kami jual adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari situ tentunya harus didasari oleh value atau nilai yang kita bawa dari produk itu. Kalau saya suka bilang kepada tim saya, BNI itu adalah pahlawan UMKM di masa pandemi. BNI ini membantu UMKM berdiri di kakinya sendiri, dan BNI ini menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan. Jadi itu tugas mulia dari perusahaan kami, sehingga ketika kami menjual produk kami memiliki nilai-nilai perjuangan itu. Saya pernah punya satu cerita. Ada satu di tim kami, salah satu produk yang kami jual itu produk Gria. Mungkin kalau di bank lain itu disebut kredit kepemilikan rumah. Pernah ada satu percakapan di pagi hari, ada satu tim saya di cabang yang terdahulu di Cakung Parigi, sesi coaching. Jadi ada sesi coaching dan mentoring. Jadi coaching dan mentoring itu saya pun lakukan tanpa mereka sadari. Percakapan kecil. Karena kalau bicara mentoring kan kita jadi model with connection. Jadi model, contoh, dan koneksi. Ada hubungan di situ. Itu adalah konsep dari mentor. Jadi percakapan di pagi hari itu namanya itu Nancy di cabang sebelumnya. Waktu itu saya tanya sama dia, Nens, 1 bulan ini aplikasi Griamu itu berapa? Oh, 1 bulan ini Pak saya ada 4 aplikasi. Aplikasi 4 ini 1 bulan ini tercapai atau tidak? Oh, belum tercapai Pak, masih ada sekitar 2 lagi yang harus saya kerjakan. Terus saya tanya begini, Nens, pernah enggak kamu berpikir bahwa aplikasi yang kamu sedang proses itu bagi sebuah keluarga yang baru, seorang ayah, itu ada satu kemandirian ketika dia punya kunci rumahnya sendiri untuk buka
pintu rumahnya. Ada satu ucapan syukur bagi seorang ibu rumah tangga yang bisa mencuci piring dan bisa memasak di dapurnya sendiri. Ada satu kebahagiaan bagi seorang anak yang bisa bermain di halaman rumahnya sendiri. Mungkin kalau kita sebagai pegawai bank melihat itu sebagai satu pencapaian kecil dari satu performance dalam satu bulan. Tapi kalau kita memandang itu, Nens, dari sudut pandang yang berbeda, tentu kamu tidak akan menunda, bukan, untuk melakukan perbuatan baik itu. Dan itu merupakan satu nilai perjuangan. Booking itu bukannya sekedar angka, tapi booking itu punya makna bagi sebuah kepala keluarga. Dan rasa-rasanya kalau kita memiliki nilai itu dalam bekerja, kita tidak akan main-main. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang curang di situ. Karena kita berhadapan dengan yang maha kuasa di situ. Nah, jadi nilai-nilai itu yang kita tanamkan sehingga bekerja bukan sebagai satu beban, tapi satu perjuangan. Dan ada kebanggaan di situ. Itu menjadi satu yang penting. Oh, betul banget Pak Kamsar ya tadi namanya kita kerja itu ya bener banget, kita bukan cuma tanggung jawab dengan pekerjaan kita Pak, kita tanggung jawab sama yang maha kuasa nih, karena ya tadi banyak banget yang berharap, yang menunggu. Nah Pak Kamsar ya, boleh kalian catat nih ya, penting banget dan langsung disampaikan langsung nih oleh pimpinan perbankan Bapak Raymond. Dan tentunya value diri itu lebih penting ya, dan kemampuan berkomunikasi, kejujuran dan integritas diri juga sehingga bekerja nggak jadi beban ya Pak ya. Nah Pak, kita ini sekarang sudah masuk segmen 3 nih Pak ya, ngomong-ngomong ya. Segmen 3 ini adalah segmen cerita foto Pak. Nanti akan ada beberapa foto yang akan kita tampilkan di Smart TV ini. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit mengenai foto yang sudah kita tampilkan ya. Boleh masuk foto pertama? Oh ini Instagramnya, oh ini Instagram Pak Raymond ya. Ini ceritanya apa? Oh dari BNI ya? Oke. Ini ceritanya ngapain Pak? Oh ya, ini salah satu dari kegiatan marketing kami. Di situ juga bagaimana marketing and sales itu satu kegiatan yang berbeda. Kalau sales itu closing, kalau marketing itu menciptakan awareness dan persepsi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau bicara marketing ya, kita tidak menjual, tapi menciptakan satu awareness. Awareness itu satu kesadaran bahwa BNI itu ada di sini. Ya, kalau saya kasih contoh awareness dan perspektif yang sukses, misalnya air mineral. Saya tidak bisa sebut nama namanya. Sebut saja kalau kita pergi pinggir jalan. Kita bilang apa? Merek itu kan, tapi munculnya mereknya lain. Betul kan? Tapi kita bilang merek si ini. Yang keluar lain, itu namanya sebuah awareness, suatu kesadaran bahwa merek itu ada. Misalnya kita beli motor itu orang bilang mau beli ini di Jawa, tapi dia bawa motor apa begitu. Nah, itu bicara mengenai awareness dan persepsi yang positif. Persepsi yang positif kembali ke air mineral ini. Kalau saya tanya ke Bu Putri, air mineral ini dibuat di mana? Diciptakan di mana? Di pegunungan. Di pegunungan. Iya. Itu bicara persepsi. Betul. Karena tidak semua air mineral itu diciptakan di pegunungan. Betul banget. Nah, itu bicara mengenai kesaktian sebuah marketing. Betul. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bicara kegiatan marketing karena keberhasilan dari sebuah sales itu dari marketing yang kuat. Nah, pemasaran yang kuat. Itu aktivitas yang kami lakukan. Jadi bagaimana kami menciptakan kesan yang positif yang diterima oleh masyarakat, oleh customer kami, dan menunjukkan bahwa kami itu ada di sini. Itu poinnya. Oke, keren nih. Boleh lanjut lagi? Ini? Ini kayak ini bagian dari kegiatan marketing kami di depan kantor. Jadi ini pada saat yang sama kami melakukan kegiatan olahraga bersama. Jadi work life balance itu menjadi satu hal yang vital bagi organisasi ini, bahwa tentunya tubuh yang sehat tentunya akan memproduksi kinerja yang bagus. Betul banget. Dan kita mengemasnya dalam bentuk yang menyenangkan, dinikmati oleh karyawan, dan tentunya pesan yang ingin kami sampaikan itu diterima dengan baik oleh masyarakat di Kabupaten Oku, di
gimana kami berbisnis. Oke, boleh next lagi dong. Ada lagi? Ya. Saya memang tidak bermain media sosial lagi. Oh, tidak. Bukannya saya melihat dari sisi self development. Bagaimana saya bisa fokus kepada hal-hal yang menurut saya penting. Nah, jadi salah satu cara meningkatkan produktivitas adalah meninggalkan satu di mana kita membunuh waktu itu dengan cara yang tidak produktif. Nah, kalau menurut saya yang ada di bidang profesional sebagai seorang bankers, bagaimana waktu itu ya harus kami kelola dengan baik di waktu kerja. Ya mungkin sebagai konten kreator ya tentunya pekerjaannya ada di sana. Betul. Kalau saya sebagai personal, sebagai karyawan di perusahaan saya memilih untuk tidak bermain di media sosial untuk sementara waktu. Dengan tantangan, dengan tanggung jawab yang ada, saya memilih untuk ditenggelam ke aktivitas misalnya olahraga, membangun hubungan, dan belajar. Sebab di media sosial juga kalau ada buku yang bagus yang ditulis oleh Simon Sinek, di situ Leader Eat Last, itu bukunya bagus. Dia menceritakan ada 4 hormon kebahagiaan yang diciptakan oleh tubuh kita ini. Ada hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Nah, ada satu hormon reward system namanya, itu hormon dopamin. Hormon dopamin itu kita dapat kalau kita belajar, kita berhasil. Hormon dopamin itu, senyawa itu dilepaskan oleh tubuh kalau kita olahraga, kita berhasil, kita lelah, target yang kita capai di tempat gym itu kita capai, kita berhasil. Jadi itu reward system. Sayangnya hormon dopamin itu juga ada di setiap status yang kamu pasang di media sosial. Ketika itu di like sama orang, itu ada hormon dopamin, ada efek dopamin di situ. Sehingga otak ini tidak bisa membedakan keberhasilan yang palsu itu dan keberhasilan yang sesungguhnya. Jadi apa yang membedakan itu? Proses. Nah, jadi orang tidak menghargai proses ketika dia mengakses hormon dopamin yang salah, karena otak ini itu tidak bisa membedakan. Dia itu melepaskan hormon dopamin pada saat saya berhasil membaca buku, atau berhasil membina hubungan yang baik, atau saya berolahraga dengan repetisi yang saya tentukan, dan pada akhirnya saya bisa menjadi sehat. Itu tidak bisa dibedakan oleh otak ini. Jumlah dopamin yang dilepaskannya, rasa tenang, rasa menyenangkan, itu sama. Dan kecenderungan orang itu akan mengulang kembali kecanduan dopamin itu, dan akhirnya dia keracunan sendiri dengan dopamin itu. Takarannya itu sudah tidak bisa ditakar, dia akan minta lebih lagi, dan akhirnya waktu produktivitasnya itu dia konsumsi. Nah, ini maksudnya ini dari perspektif saya sebagai seorang profesional, karena musuh produktivitas paling mengerikan dalam organisasi ini adalah media sosial. Benar, Pak. Jadi ada ada buku lagi yang saya baca itu, Start with Why-nya Simon Sinek. Jadi ada bukunya juga saya baca, jadi di situ bahwa ada satu bukan di Simon Sinek, si Stephen Covey, 7 Habits of Effectively Highly People, mungkin Bu Putri pernah baca. Itu dia ada satu kuadran namanya kuadran Eisenhower. Kalau sumbu Y-nya itu sesuatu yang sangat urgent, sangat penting. Kalau sumbu X-nya itu sangat mendesak. Jadi di mana nanti ada 4 kuadran itu, ada yang sangat penting, sangat mendesak, tidak bisa ditunda, misalnya rapat, misalnya suatu pertemuan yang tidak dapat ditinggalkan. Ada satu kuadran lagi yang sifatnya tidak penting, penting tapi tidak mendesak. Nah, apa itu penting tapi tidak mendesak? Penting itu tidak mendesak itu 3. Membangun hubungan, kita kan tidak harus akrab dengan misalnya Bapak Bupati, betul, misalnya dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tapi kita percaya bahwa membangun hubungan dengan mereka itu penting, tapi tidak dituntut minggu ini harus punya hubungan yang bagus. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa
kita tidak harus punya tubuh yang sehat, bukan hari ini, minggu ini. Tapi kita percaya bahwa tubuh yang sehat itu penting, benar? Benar. Kita percaya pergi ke gym itu tidak harus minggu ini, tapi kita percaya kalau tubuh yang sehat itu penting tapi tidak mendesak. Dan yang ketiga itu berbicara mengenai pendidikan. Kamu tidak harus dituntut lulus bahasa Inggris minggu depan, tapi kita percaya bahwa bahasa Inggris itu penting. Itu tidak mendesak. Ada kuadran yang ketiga, itu tidak penting tapi mendesak. Apa itu tidak penting tapi mendesak? Dan kita itu banyak dikonsumsi waktunya itu di situ. Tidak penting tapi mendesak. Misalnya komentar di Facebook, komentar di Instagram yang harus kamu jawab. Betul. Kalau kamu tidak jawab, kamu kehilangan momentum itu. Atau komentar di grup-grup percakapan yang menghabiskan waktu. Itu misalnya kita lihat ini kita punya idola dan ada komen itu, kita nggak penting tapi mendesak, harus kita jawab. Harus dibalas sekarang juga. Nah, ada yang kuadran yang keempat, tidak penting, tidak mendesak, tapi kita terjebak di situ. Apa? Contoh Netflix, nonton video, apalagi sebut saja satu-satu dosa-dosa itu misalnya. Tapi kita terjebak di situ. Dan jadi dalam manajemen waktu, ya tentunya dengan personal yang masing-masing tentunya ya. Saya juga banyak juga mengkonsumsi podcast, YouTube yang sifatnya membangun dari misalnya dari banyak buku yang saya baca, ya sumbernya juga dari YouTube itu yang saya ikuti. Malah ada buku yang saya baca, saya ikuti YouTube-nya, saya ikuti podcast-nya. Apalagi buku-buku yang bukan berbahasa Indonesia. Jadi perspektif kita terhadap buku itu jadi semakin luas. Apa sih maksudnya nih yang tulis buku ini, maksudnya apa sih begitu. Jadi dari situ kita memiliki suatu kesadaran yang berbeda, sehingga tentunya personal development kita itu semakin baik. Dan dari situ kita akan mampu bukan hanya memotivasi, kita mampu menginspirasi orang. Kamu tidak bisa mengajari sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa membagikan sesuatu yang kamu tidak miliki. Itu satu hal yang penting. Dan fokus pada 3 hal itu: pendidikan, hubungan, dan kesehatan. Setuju nih Pak Komser ya. Nah, bener banget sih ya tadi, apalagi yang terakhir Pak ya, terjebak nih. Bener banget, itu nggak penting, nggak juga mendesak, tapi banyak banget yang terjebak nih Pak. Ya tadi penasaran terus, ujungnya maraton nonton. Nah, jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Nah, itulah tadi cerita foto dari Pak Raymond ya, dan mungkin masih banyak lagi kegiatan yang nggak terekspos nih Pak ya, tapi ya berjalan dengan sempurna. Nah, dari sini kita juga jadi tahu nih sisi lain dari seorang Pak Raymond. Ternyata suka sekali membaca ya Pak ya. Nah, banyak banget buku-buku yang sudah dibaca dan hampir semua yang dibaca sudah diimplementasikan. Dan ternyata suka gym juga Pak ya. Ya, itu bagian dari teori yang saya baca dan saya coba praktekkan. Karena dari tubuh yang sehat itu olahraga itu adalah spillover habit. Spillover habit itu ketika kita menginstal habit atau perilaku olahraga, dia akan mempengaruhi perilaku positif lainnya. Jadi kalau kita bicara disiplin itu pilihan. Satu pilihan yang kita ambil. Banyak orang tidak disiplin karena dia tidak mampu mengambil pilihan itu. Dan orang yang tidak disiplin adalah orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Dia buat janji kepada dirinya sendiri saja tidak dia tepati. Misalnya ambil contoh sederhana, lihat handphone kita masing-masing. Kita pasang alarm jam 5.30 pagi, bunyi jam 5.30 kita kasih mati, kasih taruh jam 6 pagi. Jam 6 pagi menyala, kita kasih taruh lagi 6.30, pergi ke kantor jam 8. Itu contoh sederhana. Jadi orang yang tidak percaya diri itu dimulai dari dia tidak mampu memegang janji terhadap dirinya sendiri. Dan komitmen itu dibangun dari disiplin. Disiplin yang paling sederhana adalah olahraga. Dan olahraga itu akan membuat kita memperbaiki kualitas hidup kita. Misalnya kualitas istirahat, makanan apa yang kita makan. Kan kalau kita olahraga otomatis kita akan coba belajar apa sih yang bagus untuk dimakan. Jadi itu menjadi satu
kebiasaan itu kalau boleh dibilang itu atomic habit itu ada bukunya juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita install di situ dia akan mempengaruhi hidup kita, dan ketika kita memiliki kebiasaan itu dengan mudahnya kita menginstall lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain. Jadi kalau ingin membangun satu disiplin yang baru, membangun satu disiplin dimulailah dengan olahraga, dan buat itu semenarik mungkin. Ya, kalau saya ambil contoh, pertama saya badanku pernah 110 kilo. Pernah. Ya sekarang saat ini pun sudah cukup naik. Saya pernah 76, pernah juga punya six pack juga pernah. Jadi dari perjalanan itu saya ya dengan usia juga yang sudah bertambah, dengan aktivitas yang semakin tinggi, yang perlu saya jaga adalah bagaimana, karena kan tingkat stres juga tinggi. Tingkat stres itu tidak bisa kita hindari. Jadi hormon kortisol itu diciptakan begitu saja oleh tubuh ini dengan kondisi yang ada di depan, dan kondisi tingkat stres, tekanan yang semakin tinggi harus kita imbangi juga dengan tubuh yang bugar, karena tubuh yang bugar itu mampu meredam hormon kortisol yang berlebih dalam tubuh. Jadi orang bisa panik, tapi ada orang yang tidak bugar dia bisa kena stroke karena tubuhnya itu tidak bisa meredakan atau bisa menurunkan hormon-hormon itu. Tapi kalau tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, dia mampu menurunkan kadar-kadar hormon tersebut. Jadi dengan tubuh yang sehat kita mampu merencanakan sesuatu, berpikir lebih jernih, mengeksekusi apa yang kita rencanakan, dan merayakan apa yang kita lakukan itu. Itu menjadi sangat penting menurut saya. Jadi pekerjaan itu adalah satu hal yang menyenangkan kalau tubuh sehat. Iya betul banget ya. Sekarang ini Pak jangan salah, banyak remaja jompo nih lagi dikit-dikit aduh capek, pusing, tahu-tahu tensinya rendah, ngapain aja semalaman. Masa kalah gitu kan ya. Nah by the way Pak Raymond ini selain suka gym ya, olahraga, beliau juga suka main musik Pak Komser. Nah Putri udah nyaksiin sendiri loh live ini. Udah pernah nyaksiin sendiri. Nah Pak, gimana sih awal mula Bapak ini bisa tertarik sama musik? Jadi mengenai musik itu juga terjadi secara kebetulan, karena saya ada di lingkungan pertemanan yang waktu itu ada beberapa kawan sering bermain musik di festival band, menjadi pemain band di acara kawinan, sehingga menjadi di zaman itu menjadi satu tren, orang yang keren itu kalau bisa main musik gitu aja. Nah, jadi saya bersyukur hidup di zaman itu. Jadi ke kampus itu kalau lihat gondrong, saya pernah gondrong juga, menjadi satu hal yang keren. Nah, jadi ternyata kesininya menikmati hobi itu secara manfaat itu mengasah otak kanan. Otak kanan itu kan berbicara mengenai kreativitas. Kreativitas itu otak kanan, dan bermain musik itu adalah salah satu cara mengasah kreativitas kita. Kalau otak kiri kan bicara mengenai proses analisa. Jadi kreativitas itu diasah di situ. Kalau berbicara menghilangkan stres itu adalah salah satu akibat saja. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita memiliki satu kreativitas yang kita asah terus-menerus. Jadi kita melihat sesuatu objek itu melihat dengan cara yang berbeda. Karena kita dilatih dari bermain musik itu. Dan kita menikmati. Dan juga dalam dunia pekerjaan kita sebagai pemimpin, apalagi kita ada di dalam satu organisasi yang very highly regulated, sangat diatur, semuanya diatur, sangat disiplin, semuanya penuh dengan resiko, sehingga cara kami membangun hubungan dengan tim mulai dari aspek strategi. Setiap hari kami harus ingatkan di WA, melakukan pengarahan, itu aspek strategis. Aspek teknis, setiap hari juga kami harus memastikan monitor and controlnya harus kami lakukan, prosesnya sudah benar atau bagaimana, proses pemberian kredit, proses transaksi. Tapi satu hal, aspek psikologis, kita pun harus terlibat di dalamnya. Bagaimana kami bonding atau kami terkoneksi dengan tim itu dengan acara apa? Ya dengan bermain musik.
Dengan bermain musik kita memiliki satu frekuensi. Kan kita kalau punya satu frekuensi, rasa-rasanya ada komunikasi yang tidak terucapkan pun dia tahu. Tersampaikan. Ya, misalnya saya sukanya apa, saya tidak suka apa, itu langsung kita bisa terkoneksi di situ. Jadi betapa penting kegiatan-kegiatan ini menciptakan bonding atau dari sisi aspek psikologis kita itu terkoneksi, sehingga kinerja akan terjadi begitu saja karena dalam atmosfer yang aman, yang nyaman, orang tuh akan memiliki inovasi, daya kreativitas yang tinggi itu bukan di tempat yang tertekan, tetapi di dalam suasana yang tenang. Kalau ada kan gelombang beta, alfa, theta, delta itu, gelombang beta, alfa itu gelombang belajar, itu gelombangnya begitu, itu orangnya tenang. Nah, ada orang belajar tertekan kan, coba lihat orang belajar kan harus tenang. Nah, coba bayangkan kalau orang lagi kerja terus kita tekan dari belakang, mungkin dia bisa karena banyak juga orang bisa bekerja dalam tekanan. Biasanya juga kan wawancara di bank itu ditanya duluan, bisa nggak kerja di bawah tekanan? Itu kan contoh kan itu. Jadi kalau memang kita bisa bekerja tanpa tekanan, ya kenapa harus kita ditekan, begitu kan? Betul banget. Jadi perspektif itu pun jadi sangat penting. Oleh karenanya tugas kita itu bagaimana menciptakan suasana kerja itu suasana yang kondusif, yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Ya hobi, bawa di kantor hobi itu, sehingga kita bisa menikmati pekerjaan itu. Kita kan bukan hanya sekedar bekerja bayar tagihan, bukan? Kan ada sisi lain dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita dicintai. Bagaimana kita dicintai itu menjadi sangat penting dalam organisasi. Bagaimana kita diterima. Karena gaji yang tinggi, jabatan yang tinggi itu tidak menjamin orang itu bisa setia, bisa loyal. Tapi ketika dia dicintai, ketika dia diterima, dia akan memberikan apapun juga untuk organisasi itu. Itu salah satu nilai yang penting menurut saya. Betul banget ya. Yang jelas tadi kita juga kerja harus benar-benar pakai hati, dengan tenang ya. Rasanya gimana kalau sampai ditekan, Pak ya. Nah, luar biasa banget Pak Komser ya. Hari ini kita dapat insight yang luar biasa banget ya. Dan sebenarnya awalnya gugup nih Pak Putri, tapi ternyata oh ya udah jalan aja. Nah, obrolan kita ini sudah sampai sore ya guys, saya nggak kerasa nih Pak ya. Nah Pak Komser, jadi kalau boleh mungkin ya berbagi pesan kepada generasi muda yang mungkin bercita-cita menjadi pemimpin di masa depan, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, untuk generasi muda yang ingin berkarir atau ingin berhasil, rasa-rasanya ya bukan hal yang berat. Bangun disiplin sejak awal, karena disiplin itu seperti otot. Kalau dia tidak dilatih, dia akan menyusut. Dan bangun disiplin itu di 3 aspek ke dalam hidup. Pertama, hubungan. Bangun hubungan dengan baik dengan siapapun juga. Jangan pernah cari masalah dalam hidup. Kalau perlu hindari, itu bangun hubungan. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan dalam pendidikan. Apapun itu, pendidikan itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah itu hanya dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat, dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makanan yang baik, menjauhkan dari narkoba, pergaulan yang merusak diri, dan tiba-tiba saja kamu akan bertemu dengan kesempatan itu. Malah kesempatan itu kita yang menciptakan. Saya tidak pernah saya punya prinsip bahwa kesempatan itu tidak datang 1-2 kali, tapi kesempatan itu kita yang ciptakan. Karena satu keberhasilan itu adalah kesempatan bertemu dengan persiapan. Kalau kita siap, kesempatan ada, sukses. Nah, jadi apapun yang kita cita-citakan, paling penting itu 3 hal itu: kesehatan, hubungan, pendidikan. Oke, nah silakan dicatat ya Pak Komser ya, karena ini ya penting banget nih Pak, karena ya tadi kadang orang ini nunggu kesempatan tanpa ada persiapan itu ya tadi nggak akan pernah datang. Nah
Mungkin teman-teman di sini bisa ngambil insight apa yang sudah Bapak kasih hari ini ya, karena luar biasa banget obrolan kita hari ini, benar-benar membuka wawasan kita, bahkan dapat pengalaman baru juga, dan tentunya kita juga ngerasa kayak ada yang berbeda ya podcast kali ini ya. Nah, Pak, ada satu lagi nih ya yang pengen Putri tanyain dengan Bapak di setiap orang pasti punya mimpi besar, Pak ya. Dan kalau boleh Bapak bagi baik untuk bank yang Bapak pimpin sekarang maupun buat masyarakat Indonesia, apa sih mimpi besar yang pengen Bapak capai? Ya, tentunya satu kebanggaan bagi saya secara pribadi melayani perusahaan saya menjadi bank yang total transformasi digital itu dapat terjadi, sehingga dia mampu menjalankan bisnisnya dengan efektif dan inklusif. Nah, itu jadi kami menjadi bank yang modern, bank yang mampu menjawab tantangan dan memberikan dampak bagi masyarakat, memberikan dampak positif kepada pemerintah, dan tentunya kepada BNI terhadap pemerintah. Bagaimana, kalau saya ulang tadi, kalau saya punya visi pribadi, bagaimana BNI itu menjadi pilihan dalam pemerintah melayani masyarakat UMKM. Bagaimana BNI itu mampu membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana BNI itu mampu memberikan kemandirian untuk mampu UMKM ini bisa berdiri di kakinya sendiri. Dan tentunya rasa bangga itu tentunya akan saya bawa sampai saya pensiun. Mungkin kalau saya sudah pensiun, saya lewat di Bank BNI, lihat saya masih punya cucu, saya bisa bilang opa pernah kerja di sini. Nah, itu satu kebanggaan, dan melihat BNI itu selalu ada dan dia lestari. Oke, amin ya Pak Komser ya. Oke, nggak kerasan ya kita ini sudah di penghujung acara nih Pak Komser, dan obrolan kita ini nggak kerasa ya sudah 1 jam ya. Dan terima kasih juga buat Bapak sudah bersedia di tengah kesibukan Bapak nih ya, 1 jam yang sangat berharga juga bagi Pak Komser semuanya. Dan sukses terus buat karirnya Pak. Oke, sukses juga untuk BNI dan tim tentunya. Semoga banyak kerjasama yang bisa kita jalankan nantinya, yang juga bisa terjalin tentunya antara Palkomtek dan BNI. Amin. Sukses juga untuk Palkomtek. Amin. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ketersediaan waktunya, buat kesempatannya ini luar biasa sekali buat kita semua, satu kehormatan juga ya. Nah, oke Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Raymond. Oke, kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.